Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita semua dalam kasih anugerahnya kita masih diberikan nafas kehidupan, kekuatan yang baru, bahkan anugerahnya terus melingkupi kehidupan kita. Semua karena Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang Tuhan kondisikan, diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu semua ada maksud dan rencana Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kita percaya dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang peduli akan kehidupan kita. Haleluya. Biar pagi hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas apapun yang akan kita lakukan, mari Bapak Ibu Saudara berikan hatimu kepada Tuhan. Mulai memuji, menyembah Tuhan, bersyukur buat kebaikannya, bahkan berdoa bahwa kuasa mukjizatnya terjadi atas setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan Saudara. Mari mulai menyembah Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami.
buat segalanya Bapa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Selain kami menjadikan hidup kami bait yang kudus di hadapan-Mu, yang terus berbuah, yang memiliki iman, pengharapan dan kasih di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengawali hari ini dengan ucapan syukur kami, dengan pujian sembah kami Tuhan. Kiranya boleh menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami persiapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Engkau yang menyirami hati kami dengan firman-Mu yang hidup. Firman yang menjadikan kekuatan buat hidup kami, tuntunan buat kami, bahkan rema dan hikmat yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Sehingga hidup kami boleh berkenan, serupa dan segambar dengan Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dari Roma 6 ayat 14. Roma 6 ayat 14 bunyinya adalah, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih Allah. Amin. Dan tema saya pada hari ini adalah law versus grace, hukum melawan anugerah. Nah, ini menarik nih, karena di ayat 14 ini, di Roma 6 ayat 14 dikatakan, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita tahu bahwa ketika saya mencari ini, saya mendapati bahwa hukum bersifat menuntut, demand. Hukum juga mengatur, hukum juga mengadili dan menunjukkan kesalahan. Itu adalah sifat hukum. Ya, benar sekali bahwa hukum itu sangat bersifat kaku. Kita tahu ya, ketika kita berada di bawah hukum, kita ada di Indonesia, kita berada di bawah negara hukum. Kita tahu ada peraturan-peraturan yang harus kita taati dan nggak boleh kita langgar, gitu ya. Dan peraturan-peraturan itu tidak bisa dirubah atau dibengkokkan. Jadi hukum bersifat kaku, hukum juga menuntut, mengatur, mengadili. Hukum nggak bisa ke kiri dan ke kanan. Jadi hukum hanya bersifat straight to the point. Kamu salah, ya salah. Kamu salah, kamu nggak bisa dibikin benar. Kamu salah, tetap salah. Nah, lalu yang menarik di sini berbicara tentang hukum Taurat atau Torah. Kita tahu bahwa hukum Taurat yang sering kita baca adalah 10 perintah Allah. Benar ya, Bapak Ibu ya, saudara sekalian yang melihat tayangan ini. Kita sering sekali baca 10 perintah Allah. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan bahwa lebih spesifik lagi, Torah atau hukum Taurat itu bersifat 613 peraturan. Wow, banyak banget ya, 613 peraturan. Dan pertanyaannya gini, hubungannya apa dengan kita orang Kristen? Ya, hubungannya apa dengan kita orang Kristen? Oh, kita orang Kristen kan gak hidup dalam hukum Taurat. Nah, ini yang menarik nih. Sering kali ditanyakan bahwa kan kita orang Kristen gak hidup di dalam hukum Taurat. Betul. Tapi ini yang harus digarisbawahi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bahwa tanpa sadar kita memiliki mentalitas hukum Taurat, dan tanpa sadar kita hidup dalam perintah dan peraturan yang bersifat agamawi. Nah, dalam Roma 2 ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri
melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Dalam versi terjemahan sederhana Indonesia, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara untuk membandingkan ayat ini. Roma 2 ayat 14 dikatakan, memang orang yang bukan Yahudi tidak mewarisi hukum Taurat dari nenek moyang mereka. Tetapi kalau mereka hidup sesuai dengan hukum Taurat, maka mereka sudah menunjukkan bahwa aturan-aturan Allah ada dalam hati mereka. Mereka membuktikan bahwa cara hidup yang ditetapkan Allah untuk manusia sudah ada dalam hati mereka. Dan setiap saat, hati nurani mereka membantu mereka untuk membedakan hal-hal mana yang benar dan yang salah. Menarik ya Bapak Ibu Saudara, bahwa hukum itu tertanam dalam diri kita. Natur hukum itu ada dalam diri kita. Dan ini yang menarik, bahwa hukum, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa hukum tidak pernah menuntun, justru menuntut. Jadi ketika kita tinggal di dalam hukum, hukum ini menuntut, tidak pernah menuntun kita kepada kebenaran. Justru menuntun kita untuk bertindak benar, hanya menuntut dan menunjukkan kesalahan kita. Jadi ketika kita salah, kita melakukan hal yang salah, kita tahu kita salah dari mana, karena ada hukum. Amin. Jadi kita tahu kita salah, kita dituntut. Kesalahan kita dituntut. Lalu kalau kita hidup dalam mentalitas seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita pasti akan capek. Kemana-mana pasti salah. Melakukan ini salah, melakukan itu salah. Mentalitas rohani ini pasti Bapak Ibu Saudara pasti ngerasa, capek ya jadi orang Kristen. Capek ya kayaknya jadi orang Kristen tuh disuruh melakukan ini, melakukan itu, beri ini, beri itu. Pasti saudara akan capek. Nah, yang menarik di sini, hukum menuntut manusia untuk berbuat baik, sedangkan grace atau kasih karunia Allah sebaliknya. Grace menuntun kita, menuntun manusia, maka kita bisa berbuat baik. Kalau hukum menuntut manusia untuk berbuat baik, tapi kalau anugerah Allah itu yang menuntun kehidupan kita, supaya sehingga akhirnya kita bisa berbuat baik. Jadi ketika kita katakan hukum Taurat itu mungkin hanya dimiliki oleh orang Yahudi, betul. Tapi hukum Taurat adalah termasuk juga hukum agamawi. Kita sering sekali dalam ibadah, kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu, kita harus memberi ini, memberi itu. Agama berkata, lakukan sesuatu. Kalau kamu mau mencari wajah Tuhan, lakukan sesuatu. Kalau kamu mau mencari perkenanan Tuhan, lakukan sesuatu. Kalau kamu mau mendapatkan berkat dari Tuhan, lakukan sesuatu. Tapi berbanding dengan Kristus, Kristus berkata, it's done. Sudah selesai. Lewat Kristus semuanya sudah selesai. Allah menunjukkan kasih-Nya, maka kita bisa mengasihi. Tapi agama berkata bahwa kita harus mengasihi supaya kita dikasihi Allah. Ini perbedaannya. Ketika agama berkata kamu harus supaya, kamu harus memberi supaya kamu diberkati. Kamu harus berbuat baik supaya Allah baik sama kamu. Lalu kamu harus melakukan sesuatu. Kamu harus begini, begitu. Supaya apa? Supaya mendapatkan perkenanan Allah, supaya mendapatkan berkat Allah, supaya nggak kena kutuk, supaya nggak kena murka. Tapi Yesus nggak bilang kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa menurut Injil Yesus Kristus berkata, kabar baiknya Kristus berkata, Kristus sudah menyelesaikan semuanya.
Injil berkata Kristus sudah, maka ini Kristus sudah mengasihi saudara dan saya, maka kita bisa mengasihi Tuhan, maka kita bisa mengasihi sesama, maka kita bisa mengasihi keluarga kita. Itu semua atas anugerah Allah. Amin. Kita bisa memberikan persembahan, kita bisa memberikan persepuluhan. Karena apa? Bukan supaya kita diberkati, tapi karena kita telah diberkati, karena kita telah mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu apa? Keselamatan yang daripada Tuhan. Itu yang patut kita syukuri. Jadi hari ini apa implikasinya? Apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan kehidupan kita? Yaitu begini Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita sering jatuh, meskipun kita sering gagal, meskipun kita sering gagal melakukan firman Tuhan, meskipun kita sering kali salah dalam menerapkan, dalam menghidupi, mungkin kita sering jatuh dalam dosa, tapi apa? Tapi Tuhan tetap setia menuntun. Bukan menuntut, tapi menuntun. Menuntun kita, membimbing kita, memberikan kekuatan, bahkan yang luar biasanya memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Maka kita mendapatkan kesempatan dan anugerah yang tidak sepantasnya kita dapatkan. Anugerah yang tidak sepantasnya kita dapatkan, itulah yang disebut grace. Itulah yang disebut kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak sepantasnya kita dapatkan. Kasih karunia adalah anugerah yang tidak sepantasnya kita dapatkan dari Tuhan. Tapi kita mendapatkannya dan itu mengubah seluruh kehidupan kita. Amin. Jadi hidup kita yang tadinya tidak berdaya oleh dosa, hidup kita yang tadinya jatuh bangun dalam dosa, sekarang kita bisa hidup intim, kita bisa hidup melekat dengan Tuhan, kita bisa hidup menjauhi dosa. Karena apa? Karena Yesus telah mati bagi kita. Maka kita bisa melepaskan semua kedagingan kita untuk ikut Tuhan. Amin. Dan hebatnya Tuhan kita adalah ketika Ia memberikan anugerahnya, ketika Ia memberikan kasih karunia-Nya, meskipun tanpa ada hukum agama, kita tetap dapat hidup benar di dalam Kristus. Amin. Kita tetap dapat hidup benar di dalam Kristus karena kebenaran Kristus sudah kita terima dan kebenaran Kristus itu tinggal di dalam kita. Firman Allah yang tinggal dalam hati kita akan menuntun kita kepada setiap kebenaran Injil Kristus. Maka kita perlu menghidupi, bukan hanya kita perlu tahu Injil itu, bukan hanya kita perlu sadar Injil Kristus, tapi juga kita harus menghidupi Injil Kristus. Karena Injil itulah yang menuntun setiap kehidupan kita. Dan oleh karena itu, sekarang kita bisa menyembah Allah dengan benar. Yaitu penyembahan kita dilandasi oleh motivasi yang benar. Roma 6 ayat terakhir, dalam Roma 6 ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi sekarang ketika kita menyembah Tuhan, motivasi kita adalah rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena gak ada motivasi lain. Mungkin tadinya kita memiliki motivasi lain. Mungkin tadinya motivasi kita salah ketika kita berdoa, ketika kita baca Alkitab, ketika kita beribadah, ketika kita memberikan persembahan kita. Mungkin tadinya motivasi kita salah. Tapi mulai hari ini, mulai sekarang, ketika Bapak Ibu Saudara-saudari mendengarkan firman ini, yuk mari kita merubah paradigma kita. Mari kita merubah hati kita. Kita merubah cara pandang kita, merubah motivasi kita.
Yang tadinya kita lakukan supaya menjadi karena Allah sungguh lebih baik dalam kehidupan kita. Allah lebih dahulu menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Maka sekarang dengan penuh rasa syukur kita dapat menyembah Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil Kristus yang telah Hamba-Mu sampaikan. Biar kami semua mendapatkan firman yang sama, yang hidup dalam setiap hati kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan lawatan-Mu tinggal di dalam kami. Kami percaya lewat kebenaran Kristus itu memampukan kami hidup bergantung penuh, bersandar penuh kepada Tuhan, dan melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman renungan pada hari ini. Kami percaya firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Firman yang ditabur jatuh dalam hati kami yang paling subur, tertanam, berbuah, dan buahnya dapat dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Biar mulai pagi hari ini sampai nanti malam, kami terus dilimpahi oleh anugerah Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.